Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita mau komentar sebuah video teman-teman ya, video menarik ya. By the way, disclaimer dahulu ya guys, ini video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu komentarkan saja di kolom komentar. Oke guys? Nah, kalau lu berpikir nih guys ya, teman-teman lu mungkin berpikir kondisi si Awan ini berat banget ya, melawan Satpam, melawan Oknum, melawan KPP, melawan Kanwil, kok serem ya si Awannya, harus ribut dengan Oknum, AR, pemeriksa pajak dan sebagainya. Lu mesti lihat video ini guys ya. Lu mesti lihat video ini. Gua tuh nggak ada apa-apanya ya, gua tuh nggak ada apa-apanya dibanding beliau ya. Pak Ray ya, Pak Ray yang sudah kita kenal ya di seluruh persilatan perpajakan di Indonesia ini, seorang pengacara pajak ya. Kliennya katanya nih ya dapat kiriman surat kaleng guys. Oke. Dari siapa? Katanya sih oknum petugas pajak ya. Mungkin orang KPP, mungkin orang Kanwil. Kita nggak tahu ya. Namanya juga surat kaleng ya. Kita nggak tahu siapa yang ngirim. Oke. Jadi ini menarik sekali teman-teman ya. Menarik sekali isi video ini. Beliau publis untuk kita semua teman-teman ya. Demi transparansi, demi reformasi perpajakan, demi Indonesia yang lebih baik ya. Beliau transparan aja buka untuk kita semua dan wajib pajaknya pun bersedia untuk dibuka semua informasinya. Jadi buat kita dapat manfaat gitu ya. Buat masyarakat dapat manfaat, ini terbuka untuk umum. Oke. Dan ini adalah sebuah pembelajaran teman-teman ya, sebuah pembelajaran hukum pajak yang sangat penting buat Anda semua, para wajib pajak maupun para konsultan pajak ataupun calon konsultan pajak gitu ya, supaya lu tahu gitu ya, karena suatu hari hal-hal seperti ini mungkin terjadi pada Anda gitu ya. Kalau lu nggak mau nurut sama si oknum, ya mungkin terjadi pada Anda ya. Pokoknya semua orang yang nggak nurut sama oknum, ada kemungkinan terjadi hal-hal seperti ini pada Anda gitu ya. Oke. Eh, Mari kita nonton teman-teman videonya ya. Gua akan komentar langsung terhadap videonya 16 menit ya. Lu bisa nonton langsung di YouTube-nya Pak Ray kalau mau. Eh, Nanti gue kasih linknya juga di bagian deskripsi ya teman-teman ya. Langsung kita akan play. Langsung gua share dulu ya. Gua share screen, gua share sound-nya. Mana dia? Gua share, gua share sound. Oke, nah ini dia. Oke teman-teman. Dari Pak Ray Co, Jakarta Attorney at Law ya, surat kaleng dari Oknum KPP Kanwil kepada PT SBS ya. Ini teman-teman yang viral tahun lalu ini tuh ya. Tahun lalu ya ini ya. Tahun lalu ya. Nah, teman-teman tinggal lihat nih ya, orang-orang yang komen ya. Menurut saya, sebagai langkah antisipasi setiap WP, maka setiap pertemuan di kantor pajak sebaiknya didokumentasikan dengan video sebagai alat bukti di kemudian hari. Dari dulu aku sudah ngomong, teman-teman ya, kalau mau transparan, kalau mau benar, videokan semuanya, transparansi semuanya. Gitu ya. Nah, jika terjadi perselisihan, apabila jika terjadi tindakan yang tidak profesional dari petugas pajak dan juga sisi lain, termasuk WP ini ya, untuk mencegah upaya suap dari pihak WP jika ada. Betul, betul ya. Nah, betul ya. Jadi, kalau nggak boleh merekam, ya akan jadi ladang subur untuk suap menyuap ya, teman-teman ya. Jadi, DJP akan jadi satu-satunya tempat pelayanan publik yang tidak boleh merekam dan akan menjadi ladang untuk suap menyuap ya kalau memang itu direalisasikan ya bahwa aturan tidak boleh merekam di KPP ya. Oke, kita langsung nonton teman-teman ya dan gue akan langsung komentar kalau ada yang kepikiran di pikiran gue. Mana dia? Selamat siang rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang tergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan viralnya berita klien. Jadi ini viral ya gara-gara beliau ini publikasikan di YouTube jadi viral gitu ya. Ini KPP apa ya? KPP Lampung atau nggak salah ya? Kami PT Surya Bumi Sentosa. Nah, jadi beliau mempublikasikan langsung PT-nya apa dibuka untuk umum teman-teman ya. Ini bukan sembunyi-sembunyikan, bukan dirahasiakan, enggak. Terbuka untuk umum. Ini justru akan merugikan si WP dong ya, karena kan data dia terbuka untuk umum. Tetapi inilah pembelajaran buat kita semua teman-teman ya. Mereka-mereka ini, para pengacara maupun si WP mengorbankan diri mereka untuk terbuka untuk umum, untuk kita belajar teman-teman ya. Untuk orang-orang kayak kita nih, oh tahu begitu loh kejadiannya gitu loh teman-teman ya. Nah, bandingkan dengan kasus-kasus yang lain yang sunyi senyap, yang tiba-tiba menghilang, tiba-tiba sudah damai. Nah, itu kita nggak tahu ya, apakah ada Rafael Alun di balik itu kita nggak tahu. Karena kita nggak transparan, teman-teman ya. Nah, beliau ini buka transparan untuk kita semua. Karena kami mengajukan dua upaya hukum sekaligus.
yaitu upaya hukum gugatan dan juga upaya hukum keberatan. Pada video yang sebelumnya, kami telah menyampaikan bagaimana upaya keberatan tersebut dapat diajukan dan tidak dipengaruhi atau tidak berdampak daripada upaya hukum gugatan yang masih belum diputus meskipun persidangannya sudah selesai. Jadi beliau ini mengajukan dua upaya hukum terhadap satu kasus yang sama. Oke, itu yang gue tangkap ya. Jadi kasus atas hasil pemeriksaan itu, SKP-nya, dia lakukan dua upaya hukum bersamaan. Yang pertama adalah gugatan, yang kedua adalah keberatan. Kalau nggak salah keberatannya masuk duluan, kemudian gugatannya masuk. Oke, gugatan adalah untuk menguji formil. Oke, keberatan adalah untuk menguji material. Ini dua hal yang berbeda. Dan menurut Pak Ray, ini bisa diajukan bersamaan, gitu. Menurut orang pajak nggak boleh. Yang gue tangkap begitu ya. Jadi gugatan dan keberatan ini diajukan bersamaan oleh si wajib pajak melalui kuasanya. Nah, ini yang diributkan nih sama si surat kaleng ini. Namun demikian, pada sesi hari ini kami akan menyampaikan hal yang menarik terkait dengan perkara PT Surya Bumi Sentosa, karena perkara ini selain daripada viral, perkara ini juga mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang sebenarnya tidak terkait secara langsung, atau dengan kata lain, kami selaku kuasa PT Surya Bumi Sentosa mendapatkan surat kaleng yang Jadi ada surat kaleng nih ya. Ya, Lampung ya, pada Lampung 9 Mei 2022 eh, kepada pimpinan PT Surya Bumi bla 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 kan dengan hormat nih. Nggak ada dari mananya ya. Sehubungan dengan disebarnya berita di media massa oleh pengacara pajak bahwa proses pemeriksaan pajak atas perusahaan Anda diyakini melanggar peraturan perundangan. Oke. Masyarakat awam yang tidak tahu menjadi tahu bahwa perusahaan Anda sedang bermasalah dengan pajak yang dapat disimpulkan. Pemeriksaan pajak oleh KPP tidak dapat Anda selesaikan. Proses keberatan di tingkat kanwil ditolak atau kalah. Nah, menariknya kasus pada pajak Anda disebarkan di media massa ya. Luar biasa ya si oknum ini ya. Memang kurang ajar ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. kami tidak tahu pengirimnya secara langsung yang mengirimkan surat tersebut. Namun kami mengetahui bahwa surat tersebut dikirimkan oleh sebuah perseroan atau perusahaan yang bernama PT Sumjaya X. Oke, jadi ada pengirimnya, tetapi fiktif ya. Ada pengirimnya, tetapi fiktif. Sebenarnya sih bisa dikejar ya. Hal seperti ini bisa dikejar sampai ke JNE-nya. Entah dia pakai JNE atau pakai apa ya. Bisa dikejar sampai CCTV-nya. Kan bisa dicek kan CCTV-nya kan siapa waktu itu yang datang ngirimnya kan. X. Kami menduga PT Sumjaya X ini yang beralamat di Jalan P. Antasari nomor 24 Bandar Lampung 35223 adalah perusahaan yang mungkin diduga tidak ada atau tidak terdaftar. Karena menurut kami PT Sumjaya X bukan merupakan pihak dalam perkara pajak atau sengketa pajak yang kami tangani. Kami juga agak sedikit bingung karena surat kaleng ini tidak ditandatangani tapi dikirimkan kepada klien kami PT Surya Bumi Sentosa. Nah, jadi surat ini tidak ada tanda tangannya dan dikirimkan kepada kliennya beliau gitu ya. Luar biasa ya. Nah, kalau Anda merasa awan ini ribet, beliau lebih ribet teman-teman ya. Lu merasa gua sudah susah hidupnya, ini lebih susah teman-teman ya. Sampai dikirimin surat kaleng dengan detail rinci seperti itu ya. Dan bahasanya tadi bahasa mengancam, bahasa intimidatif sekali ya. Mengapa ini menjadi menarik untuk dibicarakan? Karena sepengalaman kami menangani perkara atau sengketa pajak, kami belum pernah menerima surat kaleng. Baru sekarang ini kami menerima surat kaleng. Nah, sepanjang beliau berkarir teman-teman ya, nggak pernah dapat surat kaleng. Gua juga belum pernah. Gua belum pernah dapat surat kaleng ya. Kalau gua dapat, gua kejar tuh sampai siapa pengirim, gua cari CCTV-nya tuh. Tapi beliau ini orang baik ya. Dari pihak yang mengatasnamakan PT Sumjaya X yang berada di alamat seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya. Nah, yang menarik dari surat kaleng ini tidak ditandatangani, hanya dikirimkan via pos saja kepada kantor. Oh, via Pos Indonesia. Oke. Kalau via pos bisa dong ya, kita bisa kejar ya. Kapan dia memberikan surat itu, jam berapa, detik berapa bisa dikejar sebenarnya. Sampai ke CCTV bisa kita kejar. Cuma kan mesti melalui proses pidana. Nah, itu yang agak ribet. Ya. Oke.
Nah, teman-teman kalau lu mau lu boleh scan ya. Lu bisa scan lu lihat tuh kapan dikirimnya, oleh siapa dikirimnya dan kepada siapa. Nah, oke, kalau ada orang kantor pos di sini, lu bisa cek ya. CCTV-nya kita cek nih. Kapan pengirimannya, siapa yang ngirim. Klien kami yaitu PT Surya Bumi Sentosa. Seperti yang kami sampaikan, yang menarik adalah materi daripada surat tersebut. Dalam surat tersebut, pengirim surat kaleng ini membahas beberapa hal mengenai perkara yang sedang kami tangani. Sebelum masuk ke materi, perlu kami sampaikan dulu beberapa hal mengenai keterlibatan daripada PT Sumjaya X. Perlu kami sampaikan bahwa perkara atau sengketa pajak antara klien kami PT Surya Bumi Sentosa seharusnya berperkara dengan KPP yang melakukan pemeriksaan atau mungkin Kanwil yang melakukan penelitian keberatan. Adapun KPP yang berkaitan adalah dahulu KPP Kedaton, kemudian beralih kepada KPP Bandar Lampung 2, dan terakhir beralih kembali kepada KPP Madya Bandar Lampung. Sehingga kami mempertanyakan sebenarnya keterlibatan daripada PT Sumjaya X, karena menurut kami PT Sumjaya X tidak ada kaitannya dengan perkara yang kami tangani. Kalaupun PT Sumjaya X itu terlibat dalam perkara Aquo, maka seharusnya PT Sumjaya X itu mewakili Direktur Jenderal Pajak atau mewakili Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung atau mewakili KPP Madya Bandar Lampung yang dahulu bernama KPP Pratama Bandar Lampung 2 atau KPP Pratama Kedaton. Sehingga kalau kita simpulkan bahwa PT Sumjaya X bukan merupakan pihak dalam perkara. Iya, jadi yang mengirimkan itu bukanlah orang yang berperkara. Jadi siapa? Kan nggak jelas nih, ya kan? Kan ini kan masalahnya pemeriksaan. Dari satu KPP pindah ke KPP, pindah ke Madya kan, kemudian masuk keberatan di bagian Kanwil kan. Jadi kan masalahnya adalah si WP dengan si KPP, nggak ada hubungan dengan PT lain. Nah, PT lain yang mengirim surat ini, yang diduga fiktif inilah, yang diduga nggak ada urusan lu. Kenapa lu kirim surat kan gitu? Itu yang pertama berkaitan dengan identitas daripada pengirim surat kaleng tersebut atau PT Sumjaya X. Yang kedua yang menarik untuk dibahas adalah mengenai materinya. Dalam surat tersebut, pengirim surat ini membahas beberapa materi yang sebenarnya menurut kami yang bersangkutan tidak menguasai materi. Tapi kami menduga. Nah, teman-teman kita baca nih ya. Pertanyaannya, penyebaran berita tersebut untuk kepentingan perusahaan Anda atau untuk kepentingan pengacara pajak. Jadi dia berusaha membenturkan antara si perusahaan dengan si pengacara pajak. Dia mau kasih persepsi bahwa lu ini disebarkan beritanya ke publik, lu yang rugi loh. Memang betul ya teman-teman ya. Sama kayak gue, ketika gue memviralkan kasus gue dengan oknum kemarin, banyak sekali oknum-oknum buzzer itu mengatakan, ini WP ini yang dicelakan nih, WP yang dicelakan nih, demi si Awan bikin konten nih. Selalu begitu, banyak sekali argumen-argumen seperti itu, entah dari siapa ya teman-teman ya, apakah dari oknum KPP kita nggak tahu ya, atau dari siapapun. Nah, banyak sekali orang mengatakan, oh WP-nya nih yang rugi nih, WP yang rugi nih. Memang betul teman-teman ya, WP yang rugi. Tetapi ini semua adalah demi transparansi. Semuanya adalah demi ke reformasi hukum gitu teman-teman ya. Reformasi hukum, reformasi pajak gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi mereka berusaha untuk membenturkan antara WP dengan si konsultan atau si pengacara pajaknya gitu ya. Supaya WP itu mencabut kuasanya. Kalau WP cabut kuasanya cilaka dia. Nanti dia digoreng sama si oknum gitu ya. Untungnya WP masih waras ya sampai sekarang ya. Nah, adapun poin yang diisu oleh pengacara pajak sebagai berikut. Satu, surat-surat yang tidak ditandatangani oleh Direktur Keberatan tetapi ditandatangani oleh Kepala KPP. Betul ya. Silakan lihat tugas dan wewenang Kepala Kantor. Apa? Gimana penjelasannya, Bos? Ya, ini nih orang-orang seperti ini nih yang brengsek nih ya. Dia kasih argumen tapi dia nggak kasih detailnya gitu loh. Dia berusaha menyalahkan orang lain tapi nggak kasih detailnya nih. Brengsek nih cara-cara argumen begini kan. Gue sering begini ya, berargumen sama orang. Ini orang ya, kita nggak tahu dia orang KPP atau orang mana gitu ya. Ketika dia menghantam gue tanya dasar aturannya, dia suruh baca sendiri undang-undangnya. Waduh, undang-undang kan banyak bos, yang mana mau dibaca gitu kan. Kemudian, wewenang tim QE pajak menangani pemeriksa pajak. Eh, Sesuai ketentuan perundangan, tim dibentuk berdasarkan PMK 184 ya, 2015. Ini tentang tata cara pemeriksaan ya, mempunyai wewenang dalam menangani perbedaan pendapat atas tafsir peraturan pajak dan keputusannya mengikat wajib pajak dan pemeriksa. Betul? Oke, terus? Oke, lanjut ya. Kita lanjut teman-teman. Juga surat ini dikirim oleh oknum, ya oknum yang berasal daripada Oke, ya diduga ini dari oknum kata beliau ya, bukan kata gue ya. Nomor 3.
Jangka waktu pemeriksaan lewat 1 tahun. Semua praktisi pajak harusnya tahu. Nenek lu tahu dari mana? Ya, ini orang suka begini nih. Banyak sekali oknum suka begini. Anda kan konsultan pajak, lu mesti sudah tahu, bla bla bla. Lah enak bener, gue bukan Tuhan bos ya. Gue bukan Tuhan, bukan dewa. Lu petugas pajak harus menjelaskan kalau kalau ada beda argumen gitu ya. Lu mesti menjelaskan aturan yang benar itu bagaimana. Kenapa? Karena gua bayar pajak untuk lu, untuk bayar gaji lu, untuk lu menjelaskan ke kepala kami edukasinya, gitu ya. Jangan kami yang disuruh belajar sendiri. Jadi begini nih oknum begini nih orang brengsek nih ya. Semua praktisi pajak harusnya tahu tidak ada aturan yang menyebutkan pemeriksa pajak dapat dibatalkan setelah lewat 1 tahun. Memang brengsek nih orangnya. Oh, jelasin dong dasar aturannya bagaimana, dasar hukumnya bagaimana, gitu ya. Jadi di undang-undang sudah jelas tertulis pemeriksaan tuh mesti begini, begini, begini. Kalau nggak dilakukan, ya otomatis batal. Kan itu pendapat seorang ahli hukum ya, pendapat seorang yang mengerti hukum. Kalau aturan ini dilanggar, maka otomatis batal gitu loh, otomatis cacat gitu loh. Tidak perlu ada satu pasal mengatakan kalau ini dilanggar, maka ini cacat. Ya nggak perlu ada pasal seperti itu gitu ya. Nah orang ini bilang tidak ada pasal yang bilang bahwa pemeriksaan pajak dapat dibatalkan setelah lewat 1 tahun kecuali restitusi, dia bilang gitu. Nah, ini orang-orang ya susah lah, mau ngomong kotor susah lagi nanti teman-teman ya, gitu ya. Jadi semua praktisi pajak harusnya tahu katanya ya, nggak bisa harusnya tahu. Bagaimana dasar aturannya bos? Jelaskan dong bos ya. Nomor 4, hal-hal lain yang menyatakan kesalahan prosedur wewenang pemeriksa dalam memeriksa pajak perusahaan Anda. Oke. Melihat semua alasan yang tersebut di atas, saya tidak melihat pengacara Anda mempersoalkan materi pemeriksaan yang dijadikan tersengketa. Ya, itu kenapa emangnya? Jadi, orang ini selalu, oknum nih ya, oknum teman-teman ya, selalu berpendapat legal formal itu nggak penting. Yang penting material. Gitu. Kita, orang-orang yang ngerti hukum sedikit gitu ya, nggak begitu bos. Di mana-mana yang namanya hukum acara, mau di pengadilan pajak, pengadilan pidana, pengadilan negeri, pengadilan MK, dimanapun di dunia ini, di muka bumi ini, yang namanya pengadilan selalu dimulai dari pembahasan formal. Oke, pembahasan formal lolos baru masuk pembahasan material. Kalau pembahasan formalnya tidak lolos atau cacat, maka seluruh proses ini gagal, batal demi hukum. Gitu loh, itu orang hukum. Ya, nah orang ini berusaha menciptakan sebuah persepsi bahwa legal formal nggak penting, bos. Lu langsung ke material aja. Nah, memang oknum brengsek nih begini nih. Mungkin dahulu Padahal ini adalah poin penting di tingkat pengadilan untuk membuktikan bahwa catatan dan dokumen pajak Anda benar. Enggak, bos, enggak begitu. Nah, ini orang entah dia nggak ngerti hukum atau dia pura-pura bodoh begitu ya. Sorry, bos, enggak. Yang namanya pengadilan dimanapun di muka bumi ini selalu dimulai dengan pengujian formal. Kalau pengujian formalnya gagal atau cacat, maka nggak usah dilanjutkan. Pengadilan akan dihentikan seketika. Gitu ya. Dan membuktikan bahwa tidak ada peraturan perundangan perpajakan yang dilanggar. Oke. ya KPP Pratama Kedaton atau mungkin oknum yang dahulu berasal dari KPP Pratama Bandar Lampung 2 atau mungkin juga oknum dari KPP Madya Bandar Lampung ya, atau sangat dimungkinkan juga surat ini dikirimkan dari oknum Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Nah, dalam surat ini yang menarik adalah oknum ini mengirimkan surat kepada klien kami dan menyampaikan bahwa klien kami sedang mengalami permasalahan pajak. Dan menurut oknum ini, klien kami tidak dapat menyelesaikan masalah pajak tersebut di tingkat KPP maupun pada proses keberatan di tingkat Kanwil. Nah, ini bahasa intimidatif ya. Jadi dia mau kasih tahu ke wajib pajak bahwa lu tuh udah kalah loh, gitu loh. Persepsi yang mau ditimbulkan, lu tuh udah kalah loh, gitu ya. Pemeriksaan pajak oleh KPP tidak dapat Anda selesaikan. Ya iyalah, memang lu nya brengsek yang nggak dapat selesai lah. Gimana coba? Kalau ketemu oknum mau gimana? Orang sewenang-wenang kayak gue itu kasusnya kemarin. Sampai hari ini tidak ada pembahasan sama sekali, tidak ada pengujian sama sekali. Tiba-tiba ada hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan terbit, gue mau datang untuk membahas, tidak boleh juga masuk pembahasannya. Bahkan di pagar sapam nggak boleh masuk. Mau jadi apa kalau kalau begitu, gitu ya? Mau gimana bisa selesaikan? Gue mau datang lu nggak boleh, gitu kan? Kemudian dia bilang proses keberatan di tingkat Kanwil ditolak. Guys, semua keberatan di Kanwil itu ditolak. Paling 1% yang diterima ya teman-teman ya. Kenapa? Satu komplotan mereka ini KPP Kanwil itu satu grup, satu komplotan, nggak bisa dia mengalahkan teman dia sendiri kan jarang lah ya. Kayak lu nih, lu punya teman nih.
lu ke orang Kanwil nih ya, lu punya teman di KPP, terus ada orang mengadukan ke Kanwil, masa lu celakain teman lu sendiri kan nggak mungkin dong. Nah, jadi adalah hal yang wajar ketika masuk Kanwil tuh ditolak keberatan. Nggak usah khawatir, itu hal yang wajar. Bahkan semua konsultan pajak ya, termasuk gua, ketika kita masuk ke keberatan, kita udah nggak usah harapin. Begitu kita kita masuk ke keberatan, kita udah persiapan untuk ke pengadilan pajak, ke banding gitu ya. Jadi memang betul, memang hal seperti ini terjadi gitu loh. Jadi ini bahasa intimidatif yang kalau WP-nya nggak ngeh bisa cilaka WP-nya, bisa bisa jadi bego WP-nya ya. Bahkan oknum ini mengatakan bahwa klien kami ini dipastikan kalah pada proses keberatan di tingkat Kanwil. Meskipun pada video yang sebelumnya kami sudah sampaikan bahwa permohonan keberatan kami di tingkat Kanwil telah dikabulkan seluruhnya. Oke. Jadi gue nggak tahu ini perbedaan waktu ya. Jadi Pak Re ini keberatannya itu sudah dikabulkan, teman-teman ya. Keberatan sudah dikabulkan. Nah mungkin ini salah satu atau satu-satunya keberatan yang dikabulkan di sana ya. Jadi keberatan sudah dikabulkan teman-teman ya. Nah sambil dia ngajuin keberatan, dia juga ngajuin ngajuin gugatan ke pengadilan pajak. Nah keberatan ini ternyata sudah dikabulkan, maka gugatan sudah nggak perlu ya. Kemudian oknum ini juga menyampaikan suatu pertanyaan dan pernyataan mengapa kemudian kuasa PT SBS atau kami selaku pengacara pajaknya mempersoalkan beberapa isu ya. Oknum ini hanya menyebutkan 4 isu saja. Yang pertama, oknum ini menyebutkan bahwa surat-surat yang tidak ditandatangani oleh Direktur Keberatan tetapi ditandatangani oleh Kepala KPP ya, menurut oknum ini adalah materi yang kami persoalkan. Sebenarnya kalau dari poin ini sangat membuktikan bahwa oknum ini tidak mengerti mengenai materi yang kami persoalkan, karena jelas kami tidak mempersoalkan mengenai kewenangan daripada Direktur Keberatan ya. Sebenarnya yang kami persoalkan selalu adalah Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, sehingga kami tidak ada persoalan dengan Direktur Keberatan, tapi kami mempunyai persoalan dengan Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Kemudian yang bersangkutan juga menyatakan bahwa atau menyampaikan fakta ada dokumen-dokumen yang memang tidak ditandatangani oleh Direktur Keberatan tapi ditandatangani oleh Kepala KPP. Dan kami juga tidak mengetahui dokumen apa yang dimaksud karena memang tidak diperjelas dalam surat kaleng ini. Yang kedua, oknum ini menyampaikan dalam suratnya bahwa kami mempersoalkan kewenangan tim QAP, maksudnya sesuai dengan ketentuan PMK 184 tahun 2015 ya. Oknum ini menyampaikan di sini bahwa kewenangan dalam menangani perbedaan pendapat atau tafsir peraturan pajak dan keputusannya mengikat kepada wajib pajak dan pemeriksa. Jadi mungkin maksudnya oknum ini ingin mengatakan bahwa tim QAP itu berwenang untuk menangani mengenai tafsir peraturan pajak ya. Ya tentunya secara sederhana mungkin yang bersangkutan ingin mengatakan bahwa tim QAP berwenang untuk melakukan pemeriksaan yuridis terhadap perkara sengketa pajak antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak ya. Tentu hal itu sangat normatif ya, tapi oknum ini tidak menegaskan kembali di mananya kewenangan yang kami persoalkan. Jadi sebenarnya oknum ini tidak tahu perkaranya atau mungkin juga tidak menyampaikan secara tegas apa yang kami persoalkan di dalam proses QA dan bagaimana kedudukan daripada wajib pajak dan tim pemeriksa dalam proses QA, terutama tugas dan tanggung jawab serta kewenangan tim QAP dalam memeriksa yuridis ya. Jadi memang betul kewenangannya ada di tim QAP, tapi tim QAP tentu harus mempunyai kompetensi di bidang hukum pajak yang sangat mumpuni supaya bisa memutus mana ketentuan atau dasar hukum yang benar di antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam hal ini adalah wajib pajak dan pemeriksa pajak. Yang ketiga, oknum ini menyampaikan bahwa jangka waktu pemeriksaan pajak lewat dari 1 tahun. Dan oknum ini mengatakan bahwa tidak ada aturan yang menyebutkan jika pemeriksaan pajak dapat dibatalkan setelah lewat 1 tahun, kecuali restitusi. Bahkan oknum ini mengatakan semua praktisi pajak harus tahu. Ya mungkin oknum ya
yang mungkin berasal dari KPP atau Kanwil, mungkin juga oknum ini tidak bisa membedakan antara pengujian pemeriksaan pajak dengan pembahasan pemeriksaan pajak dengan yang terakhir adalah penerbitan pemeriksaan pajak. Seluruhnya adalah disebut dengan pemeriksaan pajak. Gitu teman-teman ya. Jadi pemeriksaan pajak itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah tadi dia bilang pengujian pemeriksaan pajak. Tahapan kedua adalah pembahasan pemeriksaan pajak. Tahap ketiga adalah penerbitan hasil. Oke? Jadi ada pengujian. Data itu dikumpulkan oleh DJP dari berbagai pihak kan, termasuk pihaknya si WP kan. Data itu diuji. Setelah data itu diuji, dibahas, oke? Dibahas bersama dengan wajib pajak, gitu kan? Karena kan kadang-kadang persepsinya wajib pajak dengan persepsinya si KPP kan mungkin berbeda. Dibahas dengan KPP, dengan si wajib pajak. Kemudian diterbitkanlah SKP atau hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak. Oke, 3 tahap ini adalah satu rangkaian yang disebut sebagai pemeriksaan pajak. Itu teman-teman ya, pengujian, pembahasan, dan penerbitan hasil. Oke, nah kalau kasus kayak gue kemarin tuh, pengujiannya nggak jelas, pembahasan tidak ada, dan tiba-tiba sudah ada hasil, gitu ya. Jadi dilanggar tuh tata cara pemeriksaannya. Cuman oknum ini mungkin tidak menguasai hukum pajak dengan baik karena jelas di dalam undang-undang ada perbedaan antara pengujian, pembahasan dengan penerbitan dan itu tidak bisa dicampur aduk. Sehingga dengan demikian mungkin oknum ini tidak jelas ingin menyampaikan yang mana yang dipersoalkan, apakah bagian pengujiannya ataukah bagian pembahasannya atau bagian penerbitannya. Kalau bicara 1 tahun itu adalah jangka waktu untuk melakukan pengujian, kemudian pembahasan dan juga penerbitan untuk kasus permohonan lebih bayar atau restitusi. Sehingga oknum ini tidak menguasai materi yang sebenarnya ingin disampaikan. Yang keempat, hal-hal lain yang menyatakan kesalahan prosedur merupakan wewenang pemeriksa dalam memeriksa pajak perusahaan Anda. Nah, jadi oknum ini ingin mengatakan bahwa meskipun ada kesalahan prosedur, namun kesalahan tersebut masih dalam lingkup wewenang pemeriksa. Tentu oknum ini juga tidak memahami ya hukum acara pemeriksaan pajak. Seperti yang saya katakan tadi, hukum acara pemeriksaan pajak itu meliputi pengujian, pembahasan, dan penerbitan yang diatur di dalam Undang-Undang KUP dan ditindaklanjuti atau diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga oknum ini tidak memperjelas prosedur mana yang dimaksud. Sehingga menurut kami oknum ini tidak menguasai materi yang dipersoalkan oleh kami. Kemudian oknum. Nah, jadi si oknum ini yang gue tangkap nih ya, dia mau mengatakan bahwa kalaupun prosedur dilanggar itu masih di kewenangan kami loh, masih di kewenangan si pemeriksa pajak loh. Nah, ini orang bego nih, begini pola pikir ya teman-teman ya. Nggak bisa seorang ASN atau aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil itu harus melaksanakan undang-undang sepenuhnya. Itu teman-teman ya, itu pendapat gue ya. Melaksanakan undang-undang sepenuhnya. Ngapain undang-undang itu dibikin? Undang-undang itu dibikin supaya dipatuhi, ya dong, supaya dipatuhi oleh semua orang, termasuk dia. Nah, tata cara pemeriksaan harus dipatuhi semua oleh si tim pemeriksa pajak. Itu perintah undang-undang, gitu ya. Kalau ada 10 tahap gitu ya, 10-10-nya harus dilalui oleh pemeriksa pajak. Inilah yang disebut sebagai legal formal. Inilah yang disebut sebagai tahapan yang namanya tahapan tata cara pemeriksaan. Nggak boleh dia lompat dari tahap 1, 2, lompat ke 5. Nggak bisa, ya. 1, 2, 3, langsung lompat ke 10. Kayak kasus gue gitu. Nggak bisa, ya. Tata cara pemeriksaan harus dipatuhi karena itu perintah undang-undang. Nah, menurut si oknum, ini boleh aja kami lompatin karena ini semua masih dalam kewenangan kami. Nah, gua tanya nih, undang-undang mana yang bilang gitu bahwa lu punya kewenangan untuk mengobrak-abrik itu tata cara pemeriksaan? Nggak bisa, ya. Nah, ini nih oknum begini pola pikirnya nih. Ini juga mengatakan bahwa pengacara pajak tidak mempersoalkan mengenai materi pemeriksaan. Nah, mungkin oknum ini tidak bisa membedakan antara upaya hukum gugatan dan juga upaya keberatan, ya. Mungkin oknum ini juga tidak bisa membedakan objek mana yang diperiksa dalam gugatan dan objek mana yang diperiksa dalam keberatan.
Dan yang pasti oknum ini juga tidak bisa membedakan kewenangan lembaga yang memeriksa gugatan dan juga lembaga yang memeriksa keberatan. Dan yang pasti oknum ini tidak bisa membedakan pemisahan kekuasaan di dalam negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. Kemudian oknum ini juga menyatakan bahwa hal yang paling penting dalam gugatan itu adalah pemeriksaan materi dan pemeriksaan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh tergugat. Nah, sekali lagi, mungkin oknum ini tidak bisa membedakan antara objek yang diperiksa di tingkat gugatan dengan objek yang diperiksa di tingkat banding pada. Nah, entah dianya bego atau dia pura-pura bego ya, si oknum itu teman-teman ya. Berbeda ya, gugatan dengan keberatan itu berbeda. Yang kalau gugatan itu yang diperiksa adalah formil, kalau keberatan yang diperiksa adalah material. Ini dua hal yang berbeda, dan ini dua jalur yang berbeda dan bisa dilakukan oleh wajib pajak. Nah, si oknum itu entah pura-pura nggak paham atau dia memang nggak paham beneran ya. Ada pengadilan pajak. Tentu meskipun pada tingkat yang sama di pengadilan pajak yang putusannya bersifat final and binding, tapi materi yang diperiksa berbeda. Ya, pada video sebelumnya kami pernah menyampaikan bahwa jika kita bicara gugatan, maka materi yang diperiksa adalah hukum acara pemeriksaan atau prosedur penerbitan SKP atau keputusan keberatan. Sedangkan kalau kita bicara mengenai upaya keberatan, yang diperiksa adalah materi. Meskipun ada unsur formilnya juga ya, tapi bobotnya ada pada materi. Sehingga ini adalah dua hal yang berbeda berkenaan dengan objek pemeriksaan. Oleh karena itu kami berpendapat oknum ini tidak bisa membedakan objek yang diperiksa dalam gugatan maupun objek yang diperiksa dalam banding di pengadilan pajak. Kemudian oknum ini juga setelah melihat dan membaca berita atau isu yang viral di media online, oknum ini mengambil kesimpulan bahwa pengacara daripada PT Surya Bumi Sentosa sudah tahu bahwa PT Surya Bumi. Nah, ini nih ya. Jadi kalau melihat dan membaca isu, berita proses pengadilan pajak perusahaan Anda, kesimpulan saya, pengacara pajak Anda sudah tahu bahwa perusahaan Anda akan kalah di tingkat pengadilan pajak. Jadi dia menciptakan persepsi bahwa pengacara lu itu ngerjain lu loh, si wajib pajak. Gitu. Nah, persepsi itu kalau dipercaya sama wajib pajak, cilaka dia. Ya, dia akan pecat pengacaranya, kemudian dia akan masuk ke jurang. Nah, yang kedua, untuk menutupi ketidakmampuan pihak pengacara, maka diundang wartawan KW3 diberitakan bahwa pemeriksaan pajak atas perusahaan Anda melanggar prosedur ketentuan yang berlaku. Jadi beliau ini Pak Ray kebetulan menghadirkan wartawan ya untuk meliput masalah ini, dan kita bersyukur sekali teman-teman ya, kita bersyukur sekali gara-gara beliau ada wartawan, kasus itu terbuka untuk umum. Kasus ini terbuka terang benderang, jadi transparan untuk kita semua teman-teman ya. Tidak seperti kasus-kasus lain yang sembunyi-sembunyi tiba-tiba sudah selesai gitu ya. Oke. Nanti waktu yang akan membuktikan apakah pengacara pajak Anda berhasil memenangkan perkara pajak Anda atau berhasil menjual mimpi indah. Oke. Nah, ini bahasan sangat intimidatif ya teman-teman ya. Oke. Bumi Sentosa akan kalah di tingkat pengadilan pajak. Tentu seperti yang kami sudah sampaikan kepada rekan-rekan bahwa putusan daripada gugatan belum diucapkan sampai dengan sekarang, namun keputusan keberatan telah dikabulkan dan keputusannya. Jadi teman-teman ya, jadi keberatannya sudah diputuskan untuk dikabulkan teman-teman ya. Nih teman-teman di sini dibaca ya, mengabulkan seluruhnya keberatan WP ya. Jadi sebelum gugatan dia diproses selesai di pengadilan pajak, keberatannya di Kanwil sudah diputuskan mengabulkan seluruhnya. Oke? Oke. Kan ini gara-gara ada LB ya. Nah, LB-nya sudah dikembalikan. Nah, dipertahankan kembali LB-nya. Ini luar biasa ya. Luar biasa banget. Adalah mengabulkan permohonan PT Surya Bumi Sentosa untuk seluruhnya. Kemudian oknum ini juga menyampaikan bahwa untuk menutupi ketidakmampuan pengacara pajak, maka pengacara pajak mengundang wartawan KW3 untuk diberitahukan bahwa pemeriksaan pajak atas klien kami telah melanggar prosedur dan ketentuan yang berlaku. Nah, perlu kami sampaikan
kepada oknum bahwa media Indonesia menurut kami bukan merupakan wartawan KW3. Karena kalau media Jadi beliau ini mengundang wartawan media Indonesia, teman-teman ya, salah satu media terbesar di Indonesia ya. Bukan sembarangan ya, bukan KW3 ya. Bukan Awan Pos ya, bukan ya. Indonesia disebut sebagai wartawan KW3, maka biar nanti media Indonesia yang akan menempuh. Jadi kita baca berita teman-teman ya. Beritanya adalah DJP diduga terbitkan SP2 perubahan palsu ya pada PT ya. Dualisme hukum diduga dipakai DJP untuk pengujian pemeriksaan PT ya. Dirjen Pajak akui kirim surat pemeriksaan QE ke PT Liga via WhatsApp ya. Jadi nggak boleh surat itu dikirim via WhatsApp ya. Harus surat resmi asli dikirim pada wajib pajak ya. Upaya hukum secara terpisah kepada oknum ini, karena menurut kami media Indonesia bukan merupakan wartawan KW3. Dan pada akhir surat kaleng ini, oknum ini menyatakan bahwa nanti waktu yang akan membuktikan apakah pengacara pajak Anda berhasil memenangkan perkara pajak Anda atau berhasil menjual mimpi indah. Nah, tentu dari pernyataan ini kami ingin menyampaikan bahwa sebagian yang telah kami upayakan telah terbukti, karena keberatan kami telah dikabulkan untuk seluruhnya dan kami tinggal menunggu putusan gugatan. Meskipun Itu ya teman-teman ya. Jadi keberatan sudah dikabulkan seluruhnya. Nah, gugatannya meskipun dikabulkan ataupun tidak dikabulkan sudah nggak masalah karena keberatannya sudah dikabulkan. demikian, perlu kami sampaikan bahwa apapun putusan gugatan tidak terlalu berdampak ya buat klien kami karena seluruh permohonan keberatan kami telah dikabulkan ya. Namun demikian, dalam perkara gugatan yang kami ajukan hanya lebih untuk membuktikan norma hukumnya dari perspektif hukum pajak, sehingga dengan demikian dapat memberikan kepastian pada klien kami. Demikian yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan surat kaleng yang kami terima sehubungan dengan kami menangani klien kami dalam perkara pajak PT Surya Bumi Sentosa melawan KPP Madya Bandar Lampung dan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu rekan-rekan mendapat pencerahan ketika rekan-rekan nantinya menangani perkara pajak. Tidak heran nanti rekan-rekan juga akan mendapatkan surat kaleng seperti yang kami alami sekarang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Oke teman-teman, itu ya. Jadi sudah bisa kita nontonin bareng-bareng teman-teman ya. Hal seperti ini sangat-sangat perlu untuk dibuka untuk umum, untuk transparan, untuk supaya semua masyarakat tuh tahu bagaimana sih yang terjadi di lapangan gitu loh. Jangan sampai sebuah kasus tiba-tiba selesai di belakang meja, tiba-tiba diselesaikan di ruang tertutup sembunyi-sembunyi, tiba-tiba beres. Kenapa nih? Bagaimana kasusnya kita nggak tahu gitu ya? Apakah terjadi korupsi? Kita nggak tahu juga itu teman-teman ya. Nah, justru beliau orang-orang seperti Pak Rey ini harus kita hormati, harus kita respect setinggi-tingginya ya. Beliau mengorbankan profesinya ya, termasuk si wajib pajaknya ya, bersedia terbuka untuk umum. Semua data dia jadi terbuka untuk umum gitu teman-teman ya. Dan mereka berani mengambil resiko itu demi apa? Demi kita semua, untuk lu dan gue gitu ya, supaya kita belajar. Oh begitu kasusnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita belajar di sini. Kita belajar bahwa Undang-Undang Dasar ya pasal 1 ayat 3 ya, bahwa Indonesia negara hukum ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Yang kedua, boleh KPP punya kewenangan, tetapi tidak boleh sewenang-wenang. Gitu ya. Boleh lu punya kewenangan, tetapi nggak boleh kewenangan itu melanggar undang-undang yang sudah kita bikin bersama. Gitu ya. Kalau lu langgar, akibatnya keputusan lu akan dibatalkan oleh yang dewan yang lebih tinggi ya, bisa di Kanwil ataupun di pengadilan pajak, dibatalkan nanti. Gitu. Lu udah capek-capek kerja setengah mati ya, menurut lu benar, tetapi gara-gara lu langgar prosedurnya, karena lu masa sewenang-wenang, lu paksakan, maka akibatnya tindakan lu ini akan sia-sia karena keputusan lu akan dibatalkan oleh si pihak yang lebih tinggi nanti di pengadilan gitu ya. Jadi boleh punya kewenangan tapi tidak boleh sewenang-wenang gitu teman-teman ya. Dan yang paling penting kita belajar dari Pak Rey bahwa yang namanya gugatan itu boleh berbarengan dengan keberatan, tidak harus dipisah gitu teman-teman ya. Seperti kata-kata si oknum itu. Oke teman-teman ya, itu teman-teman ya. Jadi hidup gue memang berat, tetapi nggak seberat beliau ya. Beliau lebih berat ya. Apalagi si wajib pajak itu lebih berat lagi tekanan-tekanannya dari mana-mana ya teman-teman ya. Jadi kita mesti belajar bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita ini ya memang
memang sudah seharusnya terjadi ya untuk membawa kita pada tahap yang selanjutnya gitu ya. Mungkin sekarang gue cuma debat sama satpam, ya mungkin minggu depan gue bisa berdebat sama pengadilan gitu ya. Jadi memang tahapan dalam hidup ini tuh memang harus terjadi untuk kita supaya kita belajar, supaya kita bisa bisa upgrade diri gitu loh teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, itu aja ya. Mudah-mudahan bisa terbantu buat teman-teman lagi. Dan bagi teman-teman yang mau USKPA akan terbuka ya USKPA gratis tanggal 9 November 2023 untuk yang ulang dan 11 November 2023 untuk yang pendaftar baru, tapi kuota terbatas, lu mesti daftar subuh-subuh jam 1 pagi ya, supaya nggak kehilangan kesempatan ya. Kalau udah pagi, udah habis dah, pasti habis dah pendaftarannya. Oke, dan gue masih mau promo buat teman-teman yang calon konsultan pajak atau sudah konsultan pajak atau mahasiswa atau karyawan yang pengen berbisnis di dunia pajak dan akunting, nah pengen punya omset miliaran per tahun, lu bisa gabung ke kelas gua namanya www.programkpp.com ya, program konsultan pajak pinter ya, www.programkpp.com. Ini yang terakhir di tahun ini dan belum tentu ada lagi tahun depan ya. Kita langsung buka di bulan Desember. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi.